selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus. Akhirnya tembus 7.356 dan ditutup menguat 0,8%. Transaksi sampai saat buat video ini ada di 8,08 triliun. Tutupannya di 7.356. Ini sama ya, langsung saja kata ikannya. ISG lumayan meningkat volume, tapi Bapak Ibu perhatikan, dia naik tuh V-shape, biasanya ada balasan. Tapi kalau dilihat, ISG itu kembali membentuk higher high. Setiap hari dia membentuk higher high, higher low. Apakah ini serius naik? Mestinya iya. Keterlaluan kalau sampai tiba-tiba ada candle lagi yang seperti ini nih. Tanggal berapa nih? Tanggal 5 nih. Kemungkinan enggak ya. Jadi misalnya false break gagal karena memang sudah 5 hari 6 hari dia naik, harusnya nggak turun lebih dari 2%. Ya. Jadi ada gambaran swing low-nya yang harus dijaganya kalaupun ada koreksi itu nggak lebih dari 7.200. Tapi kalau saya lihat ada saham-saham yang gelagatnya mau naik juga besok. Mungkin sektor rotasi dan ada peluang masih menguat juga nih. ISG ada potensi menguat tapi habis itu ada profit taking mungkin. Tapi peluang besar besok ada potensi masih lanjut. Tapi mungkin nggak sekencang hari ini, mungkin lebih pelan lah. Ya kalaupun koreksi besok itu koreksi tipis. Ya kemungkinan besar. Kenapa? Karena ya ISG-nya bagus. Dan sepertinya ISG lagi mainin psikologis trader. Dia naik nggak mau banyak-banyak tuh, naik-naik tipis, naik-naik tipis. Jadi kan pada takut tuh. Padahal ya ditarik naik terus. Cuman ya 1-2 hari ke depan tuh rawan profit taking. Jadi ada potensi tetap naik dikit, habis itu ada potensi saham-saham koreksi di profit taking. Ya hari ini grup karya jadi primadona. Selamat yang profit. Kalau di grup Bornet Trader tuh udah beli dari minggu kemarin ya. Di hari Senin kemarin kalau nggak salah saya infokan, atau apa hari Jumat. Wika-nya udah lama ya, dari 200 Wika tuh udah beli 208. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk ISG lanjut, saham pertama ada ISAT yang ditutup di harga 11.000 menguat 3,4%. Bukan 3,4, 3,04%. ISAT infonya mau stock split ya, 1/4. Coba lihat beritanya dulu ya. Ini berapa kali dia stock split ISAT nih? Jadwalnya kapan nih? Oh, ini baru ya. Baru akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan RUU PSLB 24 September. Masih lama. Berarti sebulan ke depan pun belum ya. Belum. Tapi apakah ada sentimen menarik? Kalau ISAT ya dari harga teknikalnya bagus. Dia kembali ke atas 10.500 aman. MACD-nya melandai tapi ya mulai mengarah ke atas. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan. Ini oh bukan, normal. Perkiraan saya tadi ini nurun seperti ini ya, ternyata naik juga. Jadi normal, sama dengan harga saham. Jadi nggak ada bullish divergent, regular divergent, tapi ya cukup bagus lah. Dia mantul dari 10.000 ya. Jadi seperti itu aja untuk ISAT. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, tergantung Bapak Ibu bagaimana pertimbangannya. Kalau mau beli, ya memang terlihat dia breakout resisten minor 10.500. Kalau memang mau bagus, harusnya ISAT nggak turun lagi di bawah 10.500. Nah itu bisa jadi sandaran. Kalau support kuatnya Bapak Ibu bisa pakai 10.000. Memang harga sekarang tuh beli harga-harga nanggung. Jebol 10.500 cut loss. Tiba-tiba dia naik karena support kuatnya di 10.000 ya. Tapi seperti ini aja ya Bapak Ibu, jangan menyesal kalau sudah cut loss. Misalnya memang plannya jangka pendek. Saya berharapnya ISAT berada di atas 11.000. Kalau dia jebol 10.500 saya stop loss apapun terjadi. Ya boleh. Walaupun dia balik lagi rebound ya udah, bukan rezeki Bapak Ibu. Seperti itu aja juga bisa sebenarnya. Tinggal cari saham pilihan lain yang bisa mengganti atau paling enggak ya dapat profit dikit-dikit untuk mengcover kerugian. Ya, karena kita nggak bisa 100% benar, nggak bisa tepat. Kalau kita nawar terlalu bawah juga kalau dikasih. Kadang juga kita beli di support malah coba support. Ya seperti itulah cara market bekerja ya. Kalau gampang ya sama seperti sering saya bilang, nggak ada orang mau kerja di luar mati-matian ya. Kerja dari jam 8 jam 4 sore, bahkan ada yang malam pulang. Mana ada yang mau, mending duduk aja kalau enak carinya ya. Yaitu karena kita tuh trading itu bermain atau
bertarung dengan diri sendiri, psikologis sendiri. Apakah saya sudah menang juga? Saya bilang saya juga belum 100% menang dengan psikologis diri sendiri. Kadang ada 1-2 saham. Tapi ya memang ya saya anggap fundamentalnya bagus. Dan ya itu tadi, kemungkinan besar yang saya alami itu kebesaran modal investnya terlalu besar, atau modal trading yang di saham itu atau dibelikan saham itu terlalu besar, nggak sesuai kemampuan psikologis, jadi muncul harapan. Kadang juga kalau kill di luar, ibaratnya bukan di luar ya, di bawah kemampuan psikologis. Ini kan di atas, kalau yang kita berharap kebesaran dananya nih, kalau di bawah kadang kita nih bisa misalnya biasa trading 10-20 juta, terus tiba-tiba tradingnya cuma 1 juta. Nah, floating loss 2% kan nggak berasa tuh. Jadi udah biarin aja, bisa apa tahu besok naik. Nah, itu juga yang membuat kita nggak disiplin ya. Makanya kita harus disiplin itu ya. Jadi seperti itu aja untuk ISAT saat ini. Masih bagus lah ya. Semoga bertahan di atas 10.500. Itu aja. Lanjut. Ada Excel yang ditutup di harga 2.190 menguat 0,45%. Excel saya masih hot karena dia belum jebol 2140. PIR mampu nembus 2.200 gagal. Besok kita lihat, kalau tembus sih menarik. Pokoknya besok jangan turun. Kalau Bapak Ibu beli hari ini ya besok jangan turun di bawah 2140. Kalau turun berarti 60 poin ya. 2130, 2120 ya 70 poin. 70 poin. Mungkin 3,5%, ya out, buang, gagal, harus rebound dia besok. Makanya perkiraan saya ISG besok tuh ada potensi rebound, karena saya lihat ada beberapa saham yang menarik, yang hari ini mau naik tapi ya belum, mungkin besok ditembaknya lagi. Ya mudah-mudahan lah ISG rebound dengan saham-saham yang hari ini mau naik. Dan saham-saham yang hari ini naik tinggi kemungkinan besar bisa jadi besok mandek lagi atau naik sebentar terus koreksi, ya ada koreksinya. Hati-hati juga ya, tergantung Bapak Ibu lah. Seperti itu aja untuk Excel saat ini ya. Kalau besok tembus 2.200 atau minggu ini sudah di atas 2.200 aman. Apalagi di atas 2.300 minggu ini. Udah mantap, double top, double bottom untuk Excel. Itu aja. Lanjut, ada TLKM yang ditutup di harga 2.850 menguat, terkoreksi 0,69%. Langsung saja ke teknikalnya. TLKM naik-naik tipis yang seperti ini nih rawan kena profit taking, rawan diguyur. Ya, jadi kalau saya untuk TLKM, ya selama nggak jebol 2750, 2770, Bapak Ibu boleh hot. Ya, ini kan dia nih kelihatannya gagal menembus 2880, 2900. Tapi kemungkinan besar kalaupun besok koreksi, mantul tetap di atas 2770. Jadi sideways 2770 sampai 2900. Sekitaran 4% dari support ke resistance. Ideal segitu memang. Ya, seperti itu aja untuk Telkom. Saat ini belum mengkonfirmasi, masih belum aman karena masih sideways dan ada rawan masih akan konsolidasi dulu. Tapi apakah akan tembus juga 2.900-nya? Ada peluang. Mudah-mudahan lah minggu ini atau minggu depan. Ya, untuk Telkom. Lanjut, ada ERA yang ditutup di harga 428 menguat 5,41%. ERA balik arah, kemarin merah ini hijau lagi dan tembus 420. Aman nggak? Harusnya aman ya. Bapak Ibu perhatikan, ini ada pola bisa jadi important holder. Harusnya aman. Bapak Ibu perhatikan juga trendline downtrend sudah dipatahkan dan dipatahkan dengan volume besar ya. Jadi seperti itu untuk ERA. Mantap. Targetnya mana? 450 terdekat. Minggu ini peluang besar kalau saya lihat. Mudah-mudahan direspon market bagus. Bapak Ibu perhatikan, masih ada golden cross arahnya atas, di atas perbatasan garis nol dan volume meningkat saat dia sideways. Harusnya aman ya. Seperti itu aja untuk ERA. Lanjut, ada ERAL yang ditutup di harga 238 menguat 3,47%. ERAL yang belum naik banyak kalau Bapak Ibu perhatikan, apalagi ini baru IPO dan 230 akhirnya mantul dan ada potensi besar ini swing low. Kalau besok tembus resisten 244, gas ke atas 260 atau minimal 250, 260 arah ERAL ya seminggu ini. Dan ada indikasi pola bisa jadi cup and handle ataupun bisa dibilang juga pola important holder. Tetap ya, apapun yang Bapak Ibu gambar coret, tetap neckline support resistance klasik yang dibilang orang itu metode jadul.
tapi tetap aja pakai konfirmasinya pasti ditarik garis lurus ke samping. Untuk mengkonfirmasi tetap pakai cat ya, apapun yang Bapak Ibu pakai itu metodenya ya. Seperti itu, tapi ya tergantung masing-masing. Ada yang suka pakai metode jadul, silahkan. Metode modern silahkan. Punya strategi apapun silahkan ya. Yang ujung-ujungnya juga cari cuan kan, dan juga banyak strategi. Kalau ada yang bilang strateginya yang paling bagus, paling benar, ya mungkin menurut dia. Tapi kalau di compare sama yang lain kan mungkin beda juga. Yang lain punya strategi beda dari dia, tapi bisa menghasilkan profit buat dirinya. Ya udah, berarti nggak ada perdebatan, ibarat keyakinan seperti agama. Ya nggak ada bisa didebat. Karena soal keyakinan. Itu kepercayaan. Ya bisa nggak? Ya nggak bisa kan, ya itu. Jadi dalam saham ini juga sebenarnya ilmu yang harusnya tidak bisa didebat ya, karena ya tergantung masing-masing menafsirnya, punya strateginya. Ya ada yang profitnya cuma 1% bungkus, 2% bungkus, bisa nggak disalahkan. Metodenya tuh bikin capek atau apa? Kalau dia nggak merasa capek kan ya nggak bisa. Kalau kita merasa capek dengan kondisi seperti itu, profit seperti itu, ya berarti kita yang kan nggak cocok kan. Belum tentu di orang lain juga capek, bisa aja senang dia itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Eral, aman. Yang penting nggak jebol lagi 230. Kalau jebol udah dibuang aja lah. Bisa beli nggak ya sekarang kalau mau beli, biar risknya kecil. Tapi disclaimer ya, bukan rekomendasi. Ya lumayan lah, 5% udah pejam mata. 5% dengan reward minimal 8% masih besar, 12%. Jadi risk reward 1/2 untuk Eral. Lanjut. Ada MTEL yang ditutup di harga 680 menguat 0,74%. Langsung saja katanya MTEL masih bagus, cuman lambat gerak. Kemana arahnya tetap akan tembus 700. Kalau nggak minggu ini, minggu depan. Kita lihat. Ya itu aja saya lihat, dan supportnya 640. Silahkan atur bagaimana strategi masing-masing. Lanjut, ada Tebik yang ditutup di 1925 menguat 0,26%. Langsung saja ketika Tebik disupport. Kalau mau bagus harusnya 1-2 hari ke depan rebound, nggak ada lagi cerita jebol 1880. Indikasi lemah kalau dijebol 1880. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Ya, kalau mau bagus harus rebound 2 hari ke depan. Kalau bisa tembus 2000 di minggu ini atau hari Senin maksimal. Kita lihat Tebik. Itu aja. Lanjut. Ada Tower yang ditutup di 835 menguat 1,82%. Tower bagus ya, di atas 800, di sideways-nya aja. Ya ini harus ditarik naik lah. Keterlaluan lagi sih kalau dia bolak-balik. Bapak Ibu perhatikan, saat dia membentuk candle hijau, volumenya besar. Tembus 850 menarik. Pokoknya harus tutup di atas 850 minggu ini ya. 3 hari ke depan tutup di atas 850 bagus. Target masih sama 950. Pola impartial soldernya nih bahkan ya bisa 1000, tapi nggak usah jauh-jauh. Pola impartial soldernya nih aja dulu 950, 900 arah Tower. Itu aja. Lanjut, ada ASA yang ditutup di harga 760 menguat 3,4%. ASA mulai bangkit. Langsung saja katanya, wah ASA bagus, sudah di atas 750, aman nggak? Harusnya aman dan berpotensi besar. Mudah-mudahan ini konfirmasi swing low minggu ini, berarti ada peluang minggu depan 850 atau di akhir dekat Agustus lah. Pokoknya 1-2 minggu ke depan. Yang penting minggu ini kalau bisa tutup di atas 780 atau minimal di atas 760 aja. Tutupannya udah bagus untuk ASA. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ASLC yang ditutup di harga 98 menguat 2,08%. Langsung saja ke tekniknya. ASLC hari ini candlenya bullish angle pink dan volume juga meningkat saat koreksi 3 hari. Volumenya kecil. Nah ini Bapak Ibu perhatikan ya. Dan dikonfirmasi hari ini volumenya besar. Aman nggak? Kalau tembus 100, tutup di atas 100 minggu ini, aman. Target saya masih sama 120, 125. Tembus 100 menarik. Tutup di atas 100 minggu ini kita lihat. Untuk asetnya. Coba lihat dulu time frame weekly-nya. Menarik nggak? Wah menarik minggu lalu ya. Minggu ini tembus 100, oke. Sinyal bagus untuk ASLC. Langsung saja ke saham terakhir, ada Avia yang ditutup di harga 480 menguat 0,41%. Ini saham yang saya masih hot, dan kalau nggak salah terakhir kemarin tuh saya dari 535 saya beli itu harganya ya. Coba kita hitung dulu.
Masih floating loss 10%. Ya udahlah, ya seperti itu. Kadang kalau kita nggak sesuai kemampuan psikologis, melihat fundamental, melihat GCG-nya, ownernya, jadi tiba-tiba itu muncul harapan. Tapi harapan saya itu juga ada pegangannya ya, maksudnya ada pertimbangannya, nggak cuman modal feeling doang, siapa tahu besok naik. Nah itu yang bahaya tuh kalau siapa tahu besok naik. Cuman itu pegangannya ya sus. Karena saya lihat GCG-nya juga bagus, fundamental juga cukup oke, dan harga sekarang ya bisa dikatakan under value kalau melihat dari histori laporan keuangan atau harga IPS segala PBP-nya semenjak IPO, ya itu yang berani kan. Tapi saya seperti itu ya, tapi itu nggak usah dicontoh ya Bapak Ibu. Kalau niatnya trading ya pakai stop loss saja, jangan mau gila waktu lama. Nih saya kalaupun stop loss kemarin ya, di Juli kemarin harusnya saya cut loss tuh ya udah 10 hari perdagangan ya bisa aja ganti dalam 7%, 5% cut loss tuh bisa aja diganti. Tapi ya itulah namanya market ya, seperti itu aja. Untuk Avia amannya dia harus di atas 500 dulu. Kita lihat 1-2 hari ke depan atau minggu depan, kalau dia sudah bergerak di atas 480, 500 jadi resisten, 480 jadi support, itu cukup aman. Mudah-mudahan habis itu reversal lah dia. Ya, kalau reversal target saya masih sama, masih jauh nih. Ya, ada potensi bisa all time high. Cuman perlu waktu ya. Bisa aja setahun atau 2 tahun atau bisa jadi 6 bulan, 3 bulan kan. Dia harus naik berapa tuh? 90%. Ya mudah-mudahan. Kalau Cleo sih nggak bisa didebat karena dia kinerjanya juga bagus kan. Dia itu mau mengalahkan produk-produk lain juga di air kemasan. Kalau Apia nih chatnya kan sudah ya udah mature lah, udah lama, jadi untuk growth lebih tinggi tuh sepertinya agak susah. Tapi kita lihat aja lah gebrakannya seperti apa nanti. Itu aja untuk Apia saat ini. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.